Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Ihsan Rusyidi, NIM D2U1222044. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan dan berpikir sistem. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Sejak 2 Maret 2020 sampai sekarang, terhitung sudah 2 tahun lebih, bangsa Indonesia dilanda oleh pandemi COVID-19 atau biasa yang dipanggil dengan Coronavirus Disease 19. Selama itu juga telah mengubah tatanan peradaban semua faktor kehidupan, baik dari sektor sosial, ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan sebagainya. Meskipun demikian, semua faktor tersebut tidak boleh berhenti bergerak dan harus adaptif terhadap perubahan yang ada. Dalam keadaan tersebut, dibutuhkan pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan mampu melihat permasalahan yang dialami oleh bangsa serta dapat menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan. Suatu lembaga atau organisasi memiliki fokus utama, yaitu pencapaian tujuan. Namun, dalam prakteknya, pencapaian tujuan tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar. Tidak sedikit organisasi bisnis yang bangkrut akibat berbagai kesulitan yang dihadapi. Ihsan Ingratubun, selaku Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, mengatakan bahwa selama 2020 ada 30 juta UMKM yang bangkrut karena COVID-19. Tentang permasalahan yang dihadapi seperti kesulitan keuangan, pemasaran, pertumbuhan, dan ketatnya persaingan. Permasalahan tersebut akan menjadi rumit manakala tidak diselesaikan dengan cepat. Kepemimpinan sebelum dan masa pandemi ini sangatlah berbeda. Oleh karena itu, pemimpin organisasi harus mampu beradaptasi dengan kebijakan PSBB, PPKM, dan penerapan protokol kesehatan. Munculnya gaya baru dalam mengawal organisasi seperti komunikasi, cara kerja, serta cara berinteraksi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemimpin organisasi. Kepemimpinan, menurut Muhammad Guntoro, merupakan kemampuan atau kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan memaksa orang lain atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan melanjutkannya dengan sesuatu tindakan yang dapat membantu tercapainya tujuan tertentu yang telah direncanakan dan ditetapkan. Sedangkan kepemimpinan adaptif adalah kepemimpinan yang mampu dan cerdas menghadapi berbagai situasi dalam keperbagaian peristiwa. Artinya, kepemimpinan adaptif merupakan kepemimpinan yang tidak hanya berpikir, melainkan cepat bergerak dengan berbagai tindakan untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pembahasan topik permasalahan. Dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia menggalakkan social distancing atau physical distancing guna menghentikan dan memperlambat penyebaran penyakit menular pandemi. Hal ini dikarenakan penyebaran virus SARS-CoV
2. Penyebab COVID-19 dapat berpindah dari manusia ke manusia sampai pada jarak 1,5 meter. Oleh karena itu, memperpanjang jarak dengan seseorang minimal 1,5 meter dapat meminimalisir penyebaran COVID-19, sehingga memunculkan istilah belajar dari rumah (BDR) dan work from home (WFH), belajar online atau daring. Semua aktivitas kerja dilakukan dari rumah melalui teknologi informasi. Yang pertama, gaya kepemimpinan adaptif di masa pandemi COVID-19. Kepemimpinan adaptif adalah kemampuan seseorang memimpin untuk merubah, beradaptasi, dan menerima alternatif baru untuk memperjuangkan pencapaian visi dengan cara-cara kreatif tanpa kehilangan nilai atau norma organisasi. Dengan definisi tersebut, di masa pandemi COVID-19 ini, pemanfaatan teknologi digital merupakan alternatif baru yang dapat digunakan pemimpin sebagai solusi yang tepat untuk menjalankan organisasi di masa pandemi serta meningkatkan produktivitas pengikutnya. Contoh kepemimpinan adaptif. Yang pertama itu memanfaatkan teknologi digital atau kepemimpinan digital. Perkembangan teknologi informasi pada masa pandemi COVID-19 meningkat secara pesat. Hal ini dibuktikan dalam laporan yang berjudul Digital tahun 2021, The Latest Insight into the State of Digital, yang menyebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Jadi, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi mendukung dilakukannya WFH dan belajar online. Dengan adanya model belajar online dan WFH tersebut, maka para pemimpin dituntut untuk dapat mentransformasi ketidakbiasaan dan ketidakpastian dalam organisasi, sehingga dibutuhkan pemimpin adaptif dalam memanfaatkan digital. Selanjutnya, yang kedua itu lingkungan kerja digital. Kepemimpinan digital yang baik dapat menciptakan sebuah lingkungan kerja digital yang fleksibel, praktis, dan transparan. Lingkungan kerja digital yang baik akan tercipta dengan pemanfaatan beberapa teknologi aplikasi yang ada dalam ponsel, seperti WhatsApp, Messenger, Line, Telegram, Zoom, Meeting, maupun Google Meet. Melalui media tersebut, pemimpin dapat dengan mudah untuk melakukan interaksi untuk bertukar informasi dengan pengikutnya. Bekerja sama satu dengan yang lain untuk mengerjakan tugas seperti membuat laporan dan sebagainya. Jadi, meskipun tidak berhadapan secara langsung dengan bertatap muka, tetapi tetap meningkatkan kualitas kerja yang baik. Sebagai kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di tengah wabah COVID-19 diperlukan kepemimpinan adaptif dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga semua sistem dalam organisasi perusahaan tetap berjalan secara efektif dan efisien. Demikian juga pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan belajar mengajar harus tetap dilaksanakan meskipun secara online. Untuk itu, dibutuhkan juga kepemimpinan digital
yaitu dosen atau guru sebagai pemimpin dan mahasiswa atau murid sebagai pengikutnya. Demikian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.